Ini juga jadi salah satu hal yang paling banyak dibicarakan dan juga menyita perhatian publik selama beberapa bulan belakang begitu ya, terkait dengan judi online. Dan kita juga sepakat. Menyita energinya Pak Budiari juga ini ya. Bang Freddy juga tersita sebenarnya. Harus menjawab semua tudingan-tudingan dan pernyataan-pernyataan yang keluar dari terdakwa yang saat ini tengah menjalani sidang gitu ya. Betul, kita akan membahas lebih dalam bersama dengan narasumber yang sudah ada di studio dan juga bergabung lewat Zoom. Ada siapa aja, Putri? Di studio sudah ada Bang Freddy Alex Damanik, Waketum Projo. Selamat pagi, Bang Freddy. Seger nih kayak rambut baru nih. Ada gebrakan baru kayaknya. Kemudian juga ada Mas Irfan Arifian, kuasa hukum terdakwa Denden Imaduddin Soleh. Selamat pagi, Mas Irfan. Dan bergabung juga melalui sambungan Zoom ada Ibu Yenti Garnasih, pakar tindak pidana pencucian uang. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Yenti. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Reza, Mbak Putri, Pak Freddy, dan Pak Irfan. Baik, saya ke Mas Irfan terlebih dahulu ya. Mas, nama Pak Budiari kembali disebut oleh klien Anda. Ya, walaupun pernyataannya tidak direct ya menyebut namanya begitu, tapi orang atas sudah diketahui dan disetujui orang atas dalam pengamanan situs judi online. Punya bukti kuatnya ada untuk menyatakan hal tersebut. Ya, sekali lagi kita dalam kesempatan ini kita klarifikasi bahwa pada saat itu Denden memang diajak bertemu di bulan Mei 2024 itu oleh siapa? Oleh Adi Kismanto, oleh Muhrijan alias Agus, ya kan? Untuk apa? Meyakinkan karena Denden ini dulu kan pernah sebagai ketua tim pengendalian. Oke, ini pertemuan pada saat main bola waktu itu? Bukan. Sebelumnya. Enggak, ini di tahun 2024 ya. Oke. Yang main bola itu dulu 2023 itu. Oke. Nah, ini berarti kan, awal pertemuan adalah pada saat permainan bola. Ya, itu belum ada pembahasan mengenai belum. untuk menjaga situs dan segala macam, belum ada pembahasan ke sana. Belum ada kalau itu belum. Tapi pertama kali pertemuan itu. Ya, kalau itu ya. Oke. Ya kan itu dengan mukhlis loh, dengan klaster waktu atau tempus delikti yang berbeda itu. Oke, Ya kan? baik. Ini kita cerita tadi pertanyaan Putri bahwa Denden kan menyatakan di persidangan bahwa iya betul, dia diyakini oleh saudara Adi Kismanto dan oleh saudara Muhrijan, ini atasannya udah tahu loh. Jadi ayo dong ikut bareng lagi kita bentuk konsorsium permainan pengamanan judol gitu kan. Ya Denden karena yang bicara Adi Kismanto bahwasanya itu adalah atensi menteri ketika dia masuk ke Komdiji atau Kominfo saat itu, ya dia teriyakini gitu bahwa ini atasannya sudah tahu katanya gitu. Oke, jadi tidak ada bukti langsung sebetulnya? Testimoni aja sih sebetulnya. Hanya testimoni, keterangan dari dua terdakwa lainnya? Ya betul. Kenapa Denden saat itu yakin dengan pencatutan nama menteri? Ya karena tadi saya bilang bahwa yang ngajak ini kan Adi Orang Kismanto. dekatnya, Iya. gitu. Orang dekatnya Pak Budi. Walaupun sejarahnya Adi Kismanto itu dibawa oleh Tony masuk ke Kominfo dalam rangka untuk meng-crawling ratusan bahkan ribuan situs judi online gitu ya. Pada perjalanan dia tergoda kita nggak tahu juga gitu kan untuk bermain mengamankan. Jadi pada perjalanannya tergoda, artinya Anda mau bilang sebetulnya menolak ini awalnya Denden ini? Karena pada saat itu dia itu sudah bukan lagi ketua tim. Ya kan ketua tim dijabat pada saat itu adalah Samsul. Ya kan jadi per Desember 2023 dia sudah minta mundur dan minta pindah. Oke. Dan itu dikabul oleh Dirjen Aptika. Dia per Januari itu sudah sebagai penyidik ahli ITE. Gitu loh. Pindahnya kenapa? Ya karena dia udah nggak kuat nahan godaan arus yang kuat gitu ya. Ditambah lagi AK kan masuk kan. AK baru masuk dan dia punya kekuasaan lebih daripada ketua tim gitu. Pada saat itu. Padahal dia tuh kualifikasinya kan nggak masuk gitu ya. Iya. Untuk ditempatkan di tenaga teknis. Berarti tidak kuat menahan godaan lingkaran yang ada di situ, berarti ini udah lama sebetulnya ya? Sudah besar atau mungkin ada pihak terdakwa lain, tersangka lain maksud saya? Ya dari tahun 2023 sudah ada sih memang. Dari yang permainan sekarang itu. sudah disidangkan, ada lagi tersangka lain sebetulnya yang belum terungkap? Ya itu penyidik yang bicara itu ya. Kita nggak punya kompetensi untuk ngomong itu gitu. Bang Freddy gimana? Ya, jadi jelas kan bahwa memang penyebutan nama Budiari ini di dalam persidangan memang tidak ada satu fakta hukum pun, bukti pun, bahkan saksi pun yang bisa menyatakan langsung dalam konteks pengertian saksi bahwa dia menerima perintah langsung misalnya atau bertemu langsung ya atau arahan langsung dari Budiari. Oke. Nah, jadi semuanya hanya
katanya atau si Aka, kalaupun nanti Tony hanya menjual-jual nama Budiari untuk meyakinkan teman-teman ini, yang sebetulnya teman-teman ini sudah lebih dulu dari Aka, ya, dari kalau dibicara dakwaan Januari 2023, bahkan sebelumnya itu juga sudah ada 2022 juga sebetulnya sudah ada itu. Nah kemudian Aka oleh Budiari, ya katakanlah memang direktur pada saat pemeriksaan persidangan sudah menyatakan memang Budiari yang meminta Aka supaya direkrut untuk urusan teknis pemblokiran situs-situs judi online. Nah, memang setelah dia bekerja, setelah ini pekerjaannya masif, termasuk tadi Denden ya sempat tidak bisa berbuat apa-apa. Dia kan melakukan pekerjaan untuk pengamanan judul ini. Begitu masuk Aka, ini mereka ini semua mati, gerakannya tek mati. Dan oleh Aka justru menemukan beberapa oknum yang diduga pada saat itu masih diduga. Diduga kemudian dilapor, kemudian itulah di hold semua akses mereka ini. Nah itu yang terganggu ya, pemain-pemain lama ini yang sudah bercokol lama ini, orang-orang Kominfo awalnya, beserta orang-orang yang memanfaatkan inilah, ada dari luar kayak si Agus ya, Agus ini kan Agus Muhrijan ini sebetulnya dari luar, hanya memanfaatkan orang-orang yang bermain di dalam ini, mereka peraskan begitu sehingga dia masuk di tim itu, termasuk si Alwin Kemas ini aktor-aktor utama ini. Nah oleh masuknya Aka ini terganggu kan, makanya supaya tetap berlangsung ya, ketika Agus untuk menemukan ini, Agus di sini yang paling aktif. Ya, yang orangnya sebetulnya dari luar kan. Dia temukan, gayung bersambut oleh si Aka ini. Si Aka ini ngomong, jual, tenang aja, ini atasan udah tahu. Kan begitu ceritanya ini. Nah, kemudian gabung lagi lah, termasuk Denden yang tadi sudah tidak menjadi ketua tim lagi, bekerja sama lagi. Itu berarti benar, sudah diketahui? Menteri. Lah tadi kan si Denden aja ngomong, itu cuman ngutip doang dari omongan si Aka. Berarti bisa jadi menurut Anda Aka tuh ya ngada-ngada gitu ya? Memang ngada-ngada jual omongan, klaim-klaim. Berarti siap ya, kalau misalnya kan ini nama udah disebut dalam persidangan, bisa saja nanti Pak Budiari dipanggil ya, gitu kan? Siap Pak Budiari lah ya? Siap. Untuk menjawab itu sudah ya? disiapkan ya? Sangat siap. Memang nggak ada itu, fakta hukum itu nggak ada seperti itu. Baik, kita bergeser ke Bu Yenti. Bu Yenti, ini sampai sekarang belum ada juga TPPU dalam kasus ini. Menurut Anda bagaimana ini proses hukum yang berjalan? Ya, menurut saya ini kelemahannya sekarang ini ya, kan makanya tadi ada katakan bahwa tidak ada nama dan hanya disebut dan sebagainya. Biasanya kalau di online, saya beberapa kali kasus judi online, saya bahkan sekarang pun ada yang jalan itu biasanya pakai TPPU. Kenapa? Karena judi online itu yang nomor satu dilihat itu justru aliran-aliran itu kemana? Aliran itu kemana? Siapa? Bagaimana? Nanti akan kelihatan yang menjadikan rekening penampungan siapa, rekening deposit siapa, itu ada ketahuan ya. Kalau kita nggak salah kan ini sebetulnya awalnya adalah menyelamatkan situs-situs, jangan sampai ada situs judi online dan harus di akun-akun itu harus ditutup gitu kan. Tapi ternyata yang ditutup itu disisakan, kalau nggak salah dulu ya, makanya kelamaan jadi lupa ya. Kalau nggak salah dulu tiap 5.000, 4.000, 1.000 diselamatkan. Ini kan yang dimainkan sekarang gitu ya. Nah pada waktu Tempos menyelamatkan ini yang kemudian berakhir pada pengadilan, yang sudah masuk ke pengadilan, ini harusnya dilihat kejadian ini pada waktu itu rekeningnya bagaimana, siapa yang merekrut, kemana uangnya. Jadi sekaligus menggunakan TPPU, harus seperti itu. Nanti keterlibatan Pak Budiari ada apa tidak sesuai dengan surat dakwaan tadi akan kelihatan di situ sebetulnya, sangat kelihatan di situ. Kalau di situ tidak ada aliran yang mengarah indikasinya ke Pak Budiari atau orangnya Pak Budiari, itu akan nampak gitu, karena
Penanganan judi online nomor satu adalah bukan ingin memidana saja pelaku judi online. Dalam hal ini adalah terutama orang yang menyelenggarakan. Memang ada pemain kan, uang dari pemain. Dan yang paling penting adalah bagaimana membuat mereka kapok itu adalah uangnya di mana, bagaimana dirampas dan kemudian itu yang diharapkan menjerakan. Itu satu. Walaupun pemain itu juga, kalau menurut undang-undang judi online, pemain itu juga pelaku judi online kan. Tetapi kita fokus kepada pelaku ini difasilitasi siapa yang mendapatkan keuntungan dari judi online ini, apalagi melibatkan sudah menyebutkan adanya oknum-oknum dari Komdigi ini kan membuat masyarakat itu sangat kecewa ya, yang tadinya harusnya dia menyelamatkan, kan tidak semua masyarakat suka judi online. Tapi yang diinginkan adalah masyarakat yang terlibat judi online yang jelas-jelas sudah menyengsarakan keluarga mereka atau yang keberatan ini, itu adalah harusnya mereka tuh amanah ya, betul-betul. Tapi ternyata mereka kan melakukan suatu tindakan-tindakan yang justru dengan kewenangannya mereka untuk menahan, untuk tidak semua yang ada terindikasi judi online harus ditutup, harus di take down. Mereka malah memanfaatkan. Nah ini pelakunya. Tapi harus berakhir pada pencucian uang ya. Saya heran juga ini dengan Bareskrim kok seperti ini. Karena beberapa yang dari Bareskrim itu tidak begini. Juga ada. Apakah karena disebutkan adanya menteri sehingga mereka juga ragu-ragu gitu? Baik, Bu Yanti, sebenarnya PPATK dengan gampangnya, sebenarnya dengan mudahnya bisa men-tracing aliran dana tersebut. Kalau kita lihat juga beberapa pekan lalu ini masyarakat banyak melakukan pengaduan, rekening mereka dikunci begitu dengan adanya dugaan aliran dana judi online. Tapi kenapa nama besar yang mungkin disebut begitu ya? Atau kita menganut asas praduga tidak bersalah? Atau mungkin ada beberapa nama lainnya yang ada kemungkinan mendapatkan aliran dana? Kenapa tidak bisa di-tracing dan TPPU ini masih belum dilakukan sampai sekarang? Iya, bisa men-tracing itu bisa lewat PPATK, bisa polisi langsung ke bank-bank itu. Bank-bank harusnya sudah ada ya. Saya sering sekali mengikuti gelar perkara itu akan kelihatan layer-layernya itu ya. Siapa yang rekening pertama kali penampungan itu siapa, bisa itu yang rekening-rekening itu adalah rekening-rekening orang-orang yang hanya dibeli namanya nomini untuk masuk dan kemudian mengalir baik itu layering maupun bisa jadi anti integration masuk lagi kepada orang-orang yang memang sangat berkuasa yang tidak mau nampak bahwa dia dapat uang dari judi online, itu nanti pasti yang terakhir gitu. Nah ini penting sekali. Nah berkaitan dengan tadi ya presumption of innocence. Kalau penyidik itu ya presumption of guilt, bukan presumption of innocence. Nggak mungkin dia presumption of innocence. Jadi dia of guilt karena dia sudah punya bukti-bukti kuat, ya, bukti kuat tentang TPPU-nya yang berkaitan dengan judi online. Judi online-nya kan sudah digelar seperti ini. Jadi sebenarnya mudah sekali. Hanya sayang berdasarkan pasal 75 Undang-Undang TPPU kan udah jelas bahwa kalau penyidik sedang menangani kejahatan asal dalam hal ini adalah judi online, kemudian menemukan alirannya kemana, harusnya penyidik menggabungkan langsung sangkaannya dengan TPPU. Kenapa ini enggak gitu ya? Karena beberapa kasus judi online, iya, ini saya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, penyidikan, bahwa iya, ketika menyebutkan ada nama-nama yang berkuasa, ini nampak kepolisian penyidik menjadi agak lemah. Bahkan kemarin kan seperti main-main ya, saksinya nggak bisa hadir gitu ya. Bahkan yang sudah hadir pun pulang. Kok sepertinya nggak serius, padahal masyarakat menunggu supaya serius. Ini penting sekali. Jangan seperti yang sekarang Chromebook juga ya. Ternyata kan ada saksi yang tidak bisa dibawa pulang ya ke Indonesia dan itu ada di luar negeri dan kita kesulitan karena yang bersangkutan berbeda jurisdiksi hukumnya. Nah kita harusnya berjaga-jaga seperti ini. Artinya penyidik itu kalau pelaku atau siapapun yang mungkin nanti terlibat itu adalah mengembangkan satu modus, penyidik itu harus mengembangkan satu strategi demi negara ya. Saya nggak demi siapa-siapa ya, objektif saja supaya clear. Tadi Mas Freddy ya terutama ya Mas Freddy
Bang Freddy, terutama kalau Bang Freddy mempunyai pemikiran dan dugaan sangat kuat bahwa Pak Budi Ari tidak terlibat, ini kan penting sekali untuk ayo dikelirkan, terutama dengan TPPU akan nampak apakah Pak Budi Ari pada waktu itu terlibat apa tidak. Mungkin bukan terlibat TPPU judi online-nya, adakah terlibat TPPU-nya ya? Karena tanpa TPPU untuk apa Pak Budi Ari terlibat judi online, gitu kan? Jadi harusnya di judi online. Jadi ini adalah permasalahan dari penegak hukum yang nampaknya menurut saya kok ragu-ragu begitu ya. Dan itu tidak bagus untuk penegakan hukum di Indonesia, yang masyarakat masih bisa menilai bahwa oh ya memang begitu. Kalau ada penguasa yang terlibat, orang yang punya power terlibat, penegak hukum nampak bahwa dia menjadi ragu-ragu, dia menjadi melemah, layu dan lain sebagainya. Oke, kita juga masih menunggu tapi ya, apakah memang polisi masih menyelidiki sebenarnya TPPU. Tapi memang ini keheranan yang sama juga nih Bu Yenti dengan kita gitu kan. Kasus ini sudah sidang kesekian, sudah sidang lanjutan, tapi penyidik masih belum juga mengusut soal TPPU-nya. Saya kembali ke Bang Freddy ya mungkin ya. Bang Freddy, tapi begini, kan sudah disebutkan juga ada pertemuan-pertemuan di rumah dinas Widya Chandra dari Pak Menteri sendiri. Bahkan informasinya ruang kerja yang di lantai 3 tadi juga diperintahkan untuk dipindah. Ya. Agar terpisah begitulah ya, kerjaan mengamankan situs-situs ini dengan kerjaan yang mungkin selama ini lurus begitu dilakukan pegawai-pegawai Kominfo. Tanggapannya? Iya, ini udah bolak-balik saya klarifikasi termasuk di tempat ini. Tapi nggak apa-apa. Karena masih ramai diomongin, orang masih belum percaya. Ada nggak yang bisa meyakinkan rakyat tapi gitu? Perkembangan dari situ sudah banyak. Itu kan cerita dakwaan yang lama. Ini perkembangannya kan sudah persidangan, bahkan persidangan kemarin itu juga sudah ada yang baru. Si Tony itu sudah kembali menyatakan keterangannya di persidangan bahwa Budi Ari itu tidak tahu menahu, Budi Ari itu tidak menerima, tidak terlibat. Itu persidangan yang persis baru sehari kemarin. Kalau challenge dari Bu Yenti tadi di tracing dananya? Justru saya sepakat dengan Bu Yenti. Harusnya judi online ini kita dibongkar sebongkar-bongkarnya ya, seterbuka-terbukanya. Nah, di mana pemberi dana ya, di mana bandarnya itu. Ya, tetapi dalam konteks Budi Ari, percayalah Bu, justru karena tidak ditemukan aliran dana, maka Budi Ari ini tidak berlanjut kepada proses berikutnya. Justru karena tidak ditemukan fakta hukum, saksi, atau bukti apapun keterlibatan Budi Ari ini, maka Budi Ari tidak berlanjut. Ya, percayalah Bu, seorang Budi Ari katakan yang tanda kutip, banyak musuh politiknya, kalau dia sedikit saja oleng, kesleo segala macam dalam konteks ini cepat masuk Bu, percayalah Bu. Gini, kan rakyat itu sekarang bingung Bang, maksudnya begini, satu sisi mengatakan Budi Ari terlibat, satunya lagi bilang tidak terlibat. Nah, kalau ditanya kenapa ini diulang-ulang terus, karena belum ada aksi atau sikap dari Pak Budi Ari untuk mengklirkan ini semua. Misalnya tadi seperti yang disampaikan Bu Yenti. Saya sampaikan, ini publik atau media sebetulnya ingin Budi Ari tersangka atau masuk, atau publik ingin tahu. Ini kan beda ini. Pembuktian clear apa nih? Wajar ya, seorang katakanlah pejabat memang menjadi sorotan publik, itu sangat wajar, biasa itu. Kalau ada yang pejabat yang masuk pasti rame. Tetapi kan kita juga harus memberi ya pemahaman, pembelajaran kepada publik. Kan lihat dong, dakwaannya lihat. Kemudian fakta persidangannya dilihat. Gitu. Jangan dengan dengan framing-framing yang lama terus digoreng-goreng. Ini bukan framing. Kita kan mengontrol jalannya kasus ini. Fakta persidangan sampai saat ini tidak ada itu. Bang, tinggal kasih statement aja bahwa saya tidak bolak-balik, kan kita sudah bolak-balik kasih statement dan itu. Pembuktian ya, maksudnya pembuktian, sikap atau langkah apa yang mungkin dilakukan Pak Budi Ari untuk membersihkan nama baiknya nanti. Kita bahas nanti selanjutnya ya Bang, tenangkan dulu. Sesaat lagi pemirsa kami akan kembali untuk Anda.